Baik, kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas learning management system yang sedang dikembangkan untuk Provinsi Bali, yaitu LMS Melajah.id. Ya, pada kesempatan sebelumnya saya sudah menjelaskan video bagaimana membuat cover untuk profil dari mata pelajaran yang akan kita buat course-nya atau kelasnya di Melajah ID ini ya. Oke, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, mari kita klik tombol subscribe bagi yang belum, sehingga nanti channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Yang sudah, terima kasih sudah mensupport channel ini. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan video-video terbaru dari kami ya. Baik Bapak Ibu, ini adalah halaman utama dari Melajah ID. Jadi di sini ada logo-logo dari kabupaten dan logo provinsi, dan kota yang ada di Bali ya. Nah, kemudian kebetulan saya di sini bertugas di Kabupaten Tabanan. Nah, jika kita klik di kabupaten ini, nah sini akan muncul nama-nama sekolah yang sudah atau aktif menggunakan LMS Melajah ID ya. Nah, di sini Gianyar banyak sekali menggunakan, kemudian Badung juga cukup banyak, dari SMA, SMK, SMP, SD, bahkan TK juga sudah menggunakan. Nah, untuk Tabanan sendiri baru SMA, SMK, SMP ya, SD belum ada. Mudah-mudahan kedepannya di Tabanan akan bertambah lagi pengguna daripada LMS Melajah ID ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke subdomain dari LMS Melajah ID ini ya. Kita pilih, karena saya bertugas di SMK Negeri 3 Tabanan, saya akan klik SMK Negeri 3 Tabanan sehingga terbuka halaman baru seperti ini ya. Nah, ini adalah halaman utama ya dari portal e-learning SMK Negeri 3 Tabanan ya. Nah, di sini terlihat course-course yang sudah ada. Nah, kemudian yang pertama harus dilakukan adalah login ya. Login. Nah, jadi di sini Bapak Ibu mungkin akan diberikan username dan password oleh admin sekolahnya ya. Silakan berkomunikasi dengan admin sekolahnya, nanti akan dibagikan username dan password untuk login ke Melajah ID ini ya. Nanti akan dibuatkan khusus untuk guru loginnya, dan untuk siswa juga berbeda nanti ya. Nah, kemudian jika sudah, nanti dimasukkan username di sini, kemudian password. Setelah itu klik login ya. Di bawah ini klik login. Oke. Nah, di sini kebetulan saya juga merangkap sebagai admin, jadi saya akan ganti role-nya ya. Saya akan ganti role supaya hanya menjadi guru aja ya, supaya sama-sama dengan Bapak Ibu yang lainnya juga. Nah, nanti setelah login tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jika Bapak Ibu sebelumnya belum pernah membuat course, maka di bagian ini akan kosong ya, tidak ada seperti ini. Ini course yang sudah saya buat ya. Jadi di bagian atas itu ada tombol-tombol menu ya. Ada home, ada dashboard, ada event, ada my course. Nah, di sini home ini bagian halaman utamanya ya, yang ada course-course dari berbagai mata pelajaran ya. Kemudian dashboard ini khusus untuk halaman depan daripada mata pelajaran yang kita ampuh ya. Jadi ini khusus yang saya ampuh saja. Kemudian event ini adalah beberapa tanggal-tanggal penting yang nanti terlihat setelah kita membuat aktivitas di course-nya ya.
Nanti di Bapak Ibu mungkin masih kosong karena belum diisi ya. Kemudian di My Course, nah ini akan terlihat mata pelajaran apa yang kita buatkan course atau kelasnya ya. Nah, bagaimana cara membuat kelas baru ya, course baru di sini. Kita langsung saja mulai. Yang pertama adalah di bagian kanan ya, di bagian kanan sini. Kita ke dashboard dulu ya, dashboard. Kemudian di bagian kanan ada administration ya. Nah, administration ini ada di bawahnya, ada site administration ya, di sini ya. Kita akan oke, klik ini. Nah, kemudian akan muncul submenunya di bawahnya ya. Nah, submenunya. Nah, untuk membuat course baru, jadi kita gunakan yang ini ya. Oke, courses ya. Jadi silakan Pak Ibu klik bagian courses. Nah, akan muncul lagi submenu ya. Di sana ada pilihannya manage, add kategori, add new course, historical. Nah, untuk kategori, kalau di sekolah kami itu cukup admin yang membuatkan kategori ya. Nanti guru hanya perlu membuatkan kelas course-nya saja ya. Nanti admin yang akan membuatkan kategorinya. Nah, untuk guru silakan, kalau sudah dibuatkan kategori oleh admin, maka guru tinggal mengklik bagian yang ini ya, yaitu manage course and category bagian atas ya. Kita akan mencari yang ini, manage course ya. Atau kalau biar gampang bisa add new course, tapi kita coba yang manage course and categories ya, biar kelihatan kategorisnya. Oke, kita klik dulu yang ini. Ya. Nah, ini kategorinya akan kelihatan ya, biar Bapak Ibu juga bisa tahu nanti. Di sini ada beberapa kategori, yaitu misalnya kategori A muatan nasional. Kalau nanti mata pelajaran Bapak Ibu adalah muatan nasional, nanti buat course-nya itu di sini. Kita klik dulu di sini. Nah, kemudian termasuk mata pelajaran apa ya, muatan nasional itu, apakah matematika, apakah bahasa Indonesia, apakah agama. Dan jadi di sana kan misalnya agama, ada agama kelas 10, 11, 12. Nah, di kelasnya beda-beda. Nanti kelas itu yang Bapak Ibu buat ya. Di ini kategori mapel agama, nanti course-nya itu berupa kelasnya ya. Nah, jika di SMK itu kita ada beberapa program keahlian ya. Di sini ada 6. Jadi selain ada muatan nasional, muatan lokal, dan kewilayahan, ada kategori untuk program keahliannya. Nah, di sini saya merupakan program keahlian teknik komputer dan jaringan. Jika di SMA mungkin nanti admin akan buat mungkin mapel mata pelajaran muatan nasional, muatan kewilayahan, kemudian mata pelajaran pilihan ya. Jadi mapel khusus pilihan, misalnya mapel IPA nanti ada biologi seperti itu. Kemudian mapel IPS ada sejarah, ekonomi seperti itu ya. Jadi nanti admin yang akan membuatkan kategori seperti itu. Tugas Bapak Ibu adalah membuat kelasnya ya, course-nya. Nah, jika sudah ada kategori, nanti tinggal dicari ada di kategori yang mana kelas yang akan kita buat ya. Untuk mata pelajaran yang akan saya buat kali ini, saya akan tunjukkan mata pelajaran saya ada di program keahlian teknik komputer dan jaringan ya. Jadi kita klik dulu. Nah, kemudian akan muncul lagi sub kategorinya ya, karena di program keahlian itu ada
subkategori ada merupakan mata pelajaran dasar bidang keahlian, kemudian kategori dasar program keahlian, dan kategori kompetensi keahlian ya. Jadi di bawah subkategori itu ada kategori di bawah kategori itu ada subkategori lagi. Nah, untuk selanjutnya ini subkategori ini nanti saya merupakan mata pelajaran saya ada di kompetensi keahlian. Jadi kita klik lagi ini. Oke. Nah, maka muncul di sini nama mata pelajarannya ya. Muncul nama mata pelajarannya. Nah, sekarang kita akan klik di mata pelajaran kita ya. Jadi saya mengajar atau mengampu administrasi sistem jaringan. Kita klik mapelnya. Oke, kita sudah ada di mapel tersebut ya. Jadi di sini di bagian atas bisa dilihat ini kita sekarang berada di bagian yang paling kanan ini, administrasi sistem jaringan. Dan di bawah juga bisa dilihat ya, ini tadi yang di atas adalah kategori, sedangkan di bagian bawah adalah kategori yang sedang kita ada ya, sedang aktif sekarang. Jadi kita tadi sudah mengklik administrasi sistem jaringan, maka di sini akan muncul administrasi sistem jaringan. Coba saya klik teknologi layanan jaringan misalnya, maka di bagian bawah ya teknologi layanan jaringan yang muncul. Nah, di sini ada course-nya ya, karena ada list course-nya. Oke, saya ulangi kembali ke administrasi sistem jaringan. Nah, di sini sudah ada course, ada 4 ya. Nah, ini kalau saya biasanya menggunakan kode seperti ini ya, 12, terus 12, kemudian nama kelasnya TKJ A, B, C gitu ya. Kemudian singkatan mapelnya dan kode guru saya ya. Itu yang saya gunakan untuk mengingat nanti kan yang mengajar belum tentu satu orang, kan satu mapel itu bisa 2 orang atau lebih ya. Jadi masing-masing orang harus membuat nama yang bisa mudah dikenali di course-nya ya. Bagaimana membuatnya? Nah, di sini saya refresh dulu. Nah, ini biar kelihatan tulisannya ya. Nah, jadi di menu administrasi sistem jaringan ini akan ada tombol create new course. Jadi kita klik create new course. Nah, akan muncul add new course seperti ini ya. Oke, jadi course kategorinya sudah langsung ada di sana ya. Jika Bapak Ibu sudah paham ini, nanti tinggal di bagian set administration itu tinggal klik add new course saja. Dan di bagian ini nanti Bapak Ibu yang memilih ya, ada di mana kita ya. Agak sulit memang, tapi kalau sudah paham pasti bisa. Makanya saya minta tadi mengajak Bapak Ibu untuk mengklik bagian manage course dulu, jadi bisa paham di mana sih letak kategori mata pelajaran saya gitu ya. Nah, kemudian kita isikan ya, isikan di sini satu persatu bagian-bagian yang diminta ya. Dan di sini course full ini menjadi harus diisi dengan nama dari mata pelajarannya. Nah, saya akan isikan misalnya administrasi sistem jaringan 12. Kemudian nama guru misalnya guru pemula ya, itu misalnya ya. Jadi Bapak Ibu disesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu ya. Bisa nanti matematika kelas 10, kemudian nama Bapak Ibu ya. Nah, kemudian short name-nya, jadi supaya gampang mengingat nama-nama pendeknya ya. Terus saya biasanya 12, kemudian
15 di kelasnya TKJ A misalnya, kemudian titik ASJ spasi pemula itu misalnya, atau guru menurut namanya Bapak Ibu silakan ya. Jadi ini hanya singkatan untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu ambil ya, bebas silakan, yang penting harus diisi keduanya ya. Mau sama boleh aja ya, kalau sama keduanya boleh. Nah kemudian di sini course visibility-nya ya, jadi apakah course ini akan terlihat atau belum. Nah jika Bapak Ibu merencanakan supaya course-nya belum bisa dilihat oleh siswa, jadi karena kan Bapak Ibu masih merancang dulu ya, jadi biar siswanya tidak langsung bisa mengakses materi, akses kuisnya, jadi harus dirancang dulu. Nah maka biasanya kalau saya di hide dulu ya, nanti kalau sudah mulai pembelajarannya baru di show. Kalau sudah selesai misalnya kita mengatur LMS-nya ya. Nah untuk saat ini karena ini juga kita hanya simulasi aja ya, jadi simulasi membuat kelas, jadi saya hide aja karena supaya tidak terlihat nanti oleh siswa ya. Saya hide, kemudian course start date. Nah, jadi kapan course ini akan dimulai itu bisa diatur ya. Jadi biasanya misalnya di awal semester itu tanggal berapa sampai di akhir semester ya. Jadi di sini misalnya tanggal 11, jadi sekarang kan tanggal 10, jadi besok misalnya dimulai, nah, boleh diatur 11 sampai dengan tanggal 11 tahun depan ya, ini tahunnya. Nah, jadi 1 tahun course ini bisa diakses oleh siswa ya. Oke, kemudian silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kalender pendidikan ya, kapan course-nya start, kemudian kapan course-nya berakhir, itu silakan disesuaikan dengan kalender pendidikan. Kemudian course summary description. Nanti Bapak Ibu silakan berikan deskripsi tentang mata pelajaran yang akan diajarkan ini kepada siswanya ya. Jadi bebas sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu mampu. Kalau saya misalnya MAPEL ASJ, administrasi ASJ, membahas misalnya ini ya, membahas materi tentang Debian server dan konfigurasinya. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi Bapak Ibu silahkan dibuat deskripsi yang singkat, padat, dan jelas yang bisa diterima oleh siswa. Jadi siswa ada bayangan, oh mata pelajaran ini belajar tentang hal itu gitu ya, supaya ada bayangan. Oke, kemudian bagian berikutnya ada course image. Nah ini seperti yang sebelumnya sudah saya buat, jadi ini harus dibuatkan dulu ya, dibuatkan dulu gambar atau image-nya. Nah untuk cara pembuatannya nanti Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang sebelumnya, atau klik link di pojok kanan atas ya, disitu ada link untuk video yang sebelumnya ya. Nah kemudian gimana caranya mengupload image-nya ya, tinggal diklik ini ya, atau bisa juga di drag and drop ke sini ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau mengklik, tinggal diklik ini, kemudian klik upload file, choose file ya, kemudian cari di mana filenya ya, kemudian jika sudah ketemu filenya klik open. Nah kemudian upload this file ya, klik
upload this file. Oke. Nah, file sudah upload. Oke, kita tinggalkan itu. Kemudian course format, completion ini saya rasa dibiarkan saja ya. Oke, jadi seperti ini itu sudah cukup ya untuk pembuatan course-nya. Nah, kita coba save and save itu artinya kembali ke menu yang tadi ya, menu kategori yang tadi ya. Kalau save in display berarti kita langsung melihat course yang kita buat ya. Nah, di sini saya mau save in display saja biar langsung bisa melihat hasil dari course kita ya. Oke. Ya. Nah, di sini ada peringatan this course is hidden and cannot be accessed by student. Tidak apa-apa karena kita sengaja meng-hide tadi course-nya ya supaya tidak terlihat oleh siswa. Nah, jadi setelah kita klik save in display tadi, kita langsung diarahkan ke menu partisipan. Ya, menu partisipan. Jadi di sini kita akan meng-add siswa ya, yang belajar di kelas kita ya. Jadi tadi saya membuatnya 12 TKJA misalnya ya. Jadi nanti kita add atau masukkan siswa kelas 12 TKJA ke course kita ini ya. Caranya dengan mengklik enroll user ini ya. Klik enroll user. Nah, pastikan siswa atau user dan siswa itu sudah dibuat oleh admin ya. Jika belum, maka tidak akan bisa muncul ya. Tidak akan bisa muncul siswa-siswa yang ingin kita edit itu ya. Nah, jika sudah nanti bisa satu persatu ya, tapi lama ya. Jadi di sini cari nama siswanya, kemudian add satu persatu. Cara gampangnya biar add langsung adalah dengan select cohorts ya. Cohort ini adalah grup ya, seperti grup gitu. Kita coba klik di sini ya. Nah, ini cohort, jadi sudah per kelas. Kalau select user nanti per user ya, too many user ini aja tidak bisa dia men-show ya. Jadi harus diketikkan namanya, misalnya Komang itu misalnya. Nah, itu ya, banyak, jadi tidak susah. Lebih baik kita menggunakan cohorts ya. Nanti akan dibuatkan cohortnya oleh admin. Bapak Ibu tinggal memilih nama cohortsnya. Cohortnya adalah nama kelas ya. Tadi saya membuat kelas untuk 12 TKJA. Kita coba cari 12 TKJA. Nah, ini ya. Jadi bisa klik. Kemudian akan berwarna biru seperti ini ya. Oke. Ini sudah terseleksi kelasnya. Kemudian role-nya ya, apakah dia sebagai teacher atau manager ya. Jadi ini role-nya student, jangan sampai salah ya. Kemudian enroll selected user and cohort ya. Jadi cohort dan selected user kan tidak ada ya. Terus enroll dan diproses. Nah, langsung siswa, nama-nama siswanya sudah masuk di sini ya. Semua sudah ada di sini. Oke. Nah, itu. Jadi untuk add siswa sangat gampang. Nah, sekarang kita kembali ke course kita, ke kelas kita ya. Jadi caranya diklik di boleh ke my course ya. Sebentar, klik di bawah coba ya, bawah. Oke, ini sudah. Oke, berarti sudah selesai, tinggal kita klik. Karena tidak saya aktifkan, jadi di my course tidak muncul ya. Jadi harus di bagian
sebelah kanan ini ya. Jadi ada navigation, kemudian course. Nah, di sini ini course-nya tidak aktif, tapi bisa diklik ya. Kita coba klik. Nah, ya. Jadi ini adalah course kita. Ini adalah course kita. Nanti kita akan belajar untuk mengisi topik-topik yang ada di course kita ini ya. Ini masih kosong, jadi hanya berisikan partisipan ya. Jadi partisipannya itu siswanya sudah ada ya. Kita coba klik partisipannya lagi. Nah, ini sudah isi siswa ya. Kalau saya show course-nya, siswa bisa melihat, tapi yang dia lihat halamannya seperti ini. Topik 1 tidak ada apa-apa, topik 2 karena belum kita isi. Oke, itu cara untuk membuat kelas baru atau course baru, beserta cara untuk add partisipan atau add siswa ke dalam course yang kita buat. Jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, untuk video berikutnya kita akan membahas bagaimana cara mengisi course kita ya. Jadi bagaimana mengisi aktivitas di course ini. Yaitu untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada video saya yang berikutnya. Sampai jumpa.